Tiba-tiba saja kata atau akronim Bipang menjadi trending. Bipang adalah singkatan dari babi panggang, nama satu kuliner khas dari daerah Ambawang, Kalimantan Barat. Nama ini menjadi trending karena Pak Jokowi menyebutkannya dalam konteks kuliner-kuliner khas daerah yang bisa dinikmati saat Lebaran. Tentu saja statement Pak Jokowi tadi kemudian menimbulkan kontroversi karena Lebaran adalah hari raya kaum muslimin yang tentu saja dilarang untuk mengkonsumsi babi. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi terpeleset atau memang orang-orang yang menyusun pidato Pak Jokowi tidak punya sensitivitas? Halo guys, ketemu lagi kita Sabtu 8 Mei 2021. Artinya apa? Artinya kita sudah memasuki hari-hari terakhir nih, etape terakhir dalam puasa 1442 Hijriah ya, Ramadan tahun ini. Ya di satu sisi kita nih, gua yang muslim sedih ya. Karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Artinya 1 bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kutip ya, mengobral pahala kebaikan itu akan segera berakhir. Ya, tapi di sisi yang lain kita juga merasakan kebahagiaan ya. Karena kalau Lebaran itu ada tradisi-tradisi yang sudah bertahun-tahun ya kita lakukan. Biasanya Lebaran itu identik dengan mudik. Ya nggak sih? Lo semua yang kuliah atau kerja di kota-kota besar, ya misalnya di Jabodetabek, itu akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman ya, di berbagai pelosok Indonesia. Dan rutinitasnya apa? Ya pastilah ketemu dengan orang tua ya, cium tangan, sungkem, bermaaf-maafan, demikian pula dengan seluruh keluarga besar. Dan dalam momen-momen seperti itu, satu hal yang tidak pernah kita lewatkan adalah kembali menikmati kuliner asli dari daerah kita masing-masing. Ya sih, nah itu kalau udah masakan ibu, ya masakan emak, masakan mama, wah itu luar biasa. Ya dan kalau lu lihat ya, tiap daerah itu kan punya penganan khusus atau makanan khusus, kuliner khusus Lebaran. Ya gua nggak tahu, kalau lu biasanya makan apa kalau Lebaran ya? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau di rumah gua itu biasanya standar. Ya, gua nih orang Minang ya, orang Padang. Jadi kalau Lebaran itu ya pasti ada ketupat lah ya, ketupat atau lontong. Kemudian ada gulai nangka, ada apa lagi? Ada rendang ya kan, ada ayam, ada sambal dan ya teman-temannya ya, ada kondimen-kondimennya lah, kerupuk dan segala macam. Mungkin di daerah lu lebih terbiasa apa? Opor kali ya, opor atau apa? Opor semur kali ya dan teman-temannya. Tapi kayaknya kalau ketupat atau lontong itu menjadi apa? Menu khas ya, menu utama. Ya, temannya ya sayurnya atau lauknya boleh macam-macam. Tapi kayaknya ketupat selalu hadir. Nah, Bro, tapi kayaknya nih ya, tahun ini Lebaran 2021 ini kembali kita memang ya nasibnya ya. Ini belum bisa menikmati Lebaran sebagaimana tahun-tahun yang lalu ya. Sebuah Lebaran yang apa? Bebas ya, Lebaran yang merdeka gitu kayaknya belum. Sebagaimana tahun lalu, tahun ini kita masih belum bebas dari pandemi COVID-19. Ya mungkin banyak di antara lo yang tahun lalu belum mudik ya, belum bisa mudik karena dilarang oleh pemerintah. Tahun ini kembali kita nggak bisa mudik. Ya walaupun mungkin sebagian dari lo udah mudik duluan ya, nyolong start. Karena kan larangan mudik yang absolut itu yang dilarang banget tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Ya mungkin sebagian lo udah kabur duluan ya. Curang lo. Nih gue nggak bisa mudik nih, makanya gue nge-podcast aja nih soalnya di rumah. Nah bro, tentu saja dalam kondisi seperti ini kerinduan kita terhadap tadi ya kuliner rumahan ya, kuliner yang dimasak oleh orang tua kita atau kuliner khas daerah itu bisa bikin kita apa ya, sedih banget gitu. Nah ternyata bro ini ada apa jalan keluar ya. Pak Jokowi nampaknya sangat memahami kerinduan kita tentang kuliner khas daerah ketika menghadapi momentum Lebaran. Nah, jadi ada satu video menarik nih ya, di mana Pak Jokowi membuat sebuah statement tentang itu. Kita simak dulu ya. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan
lain-lainnya, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Nah guys, kalau lo lihat di video tadi ya, Pak Jokowi itu mention beberapa makanan khas daerah. Yang to be honest ya, ini kan gue tappingnya nih, syutingnya masih puasa ya, bikin gue ngiler. Pak Jokowi nyebut apa? Siomay Bandung, wih enak banget ya. Kemudian pempek Palembang, ada lagi bandeng Semarang, gudeg Jogja, beduh, ngiler gue, asli. Tapi bro ya, ada yang bikin kaget nih ya. Pak Jokowi ya kalau lu simak itu juga menyebut satu makanan. Kita lihat lagi ya potongan videonya, potongan pendeknya. Bipang Ambawang dari Kalimantan. Pak Jokowi menyebut Bipang Ambawang. Kalimantan ya, Pontianak. Bagi yang belum tahu nih, Bipang itu babi panggang. Jadi gue bisa ngerti ya, ketika potongan video ini beredar itu jadi gempar. Jadi gini bro, sebenarnya ini video aslinya, ini gue lihat di kanal YouTube-nya Kementerian Perdagangan. Ya itu durasi videonya kira-kira 28 menitan dan Pak Jokowi sebenarnya ngomong konteksnya adalah mencintai atau bangga ya, bangga dengan buatan Indonesia. Ya, bangga buatan. Itu konteksnya adalah itu. Tapi memang di situ ada tadi segmen di mana Pak Jokowi ngomong, Lebaran nggak bisa mudik ya karena dilarang pemerintah, ya udah kita pesan makanan aja ya secara online. Itu konteksnya gitu. Ya, tapi rupanya ada netizen yang tadi mantengin YouTube-nya Kemendak terus motong video yang tadi dan beredarlah di grup-grup pertemanan. Nah, bro, yang menarik kemudian yang punya bisnis ya Bipang Ambawang ini GR. Ngerasa bahwa ya namanya ini disebut nih ya, dimention oleh Pak Jokowi dan kemudian di medsosnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena tadi sudah menyebutkan produknya, sudah mempromosikan Bipang Ambawang dan bahkan di situ dia kasih nih nomor kontak kalau ada yang mau pesen itu ya. Lah bro, gue cari-cari ya ternyata juga beredar nih ya di banyak grup pertemanan. Kayak apa sih proses membuat bipang? Ini bagi lo yang penasaran ya nih gue cuplikin videonya. Nah bro, jadi bayangan gua ini kayaknya nih ya yang nulis teks ya kan lo tahu Pak Jokowi kan biasanya kalau speech itu lebih sering pakai teks ya. Of course dia nggak bikin teksnya sendiri dong ya. Pasti dibuatin nama timnya, mungkin tim sekretariat presiden atau siapa ya atau Kemendak ya gua nggak tahu. Tapi kayaknya yang bikin teks ini either dia nggak peka ya, nggak peka atau sengaja nih. Tuh kalau sampai sengaja nih kurang ajar nih ya. Masa presiden dikerjain ya. Kalau sampai nggak peka juga kebangetan. Ya lu bayangin aja konteksnya Lebaran, Idul Fitri kan gitu ya. Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam yang memang punya tradisi-tradisi tersendiri. Di mana kuliner adalah salah satunya. Masa iya lu masukin bipang di situ, babi panggang kan lu gila. Mana sih? Nah. Ini yang gue sering kali nggak ngerti ya karena apa Pak Jokowi kepleset ngomong seperti ini ya ini kalau kita anggap kepleset ya gue nggak tahu juga ya ini asumsi lah ya husnuzonnya prasangka baiknya kepleset. Pak Jokowi kepleset ngomong seperti ini kan nggak sekali ya di berbagai kesempatan yang lain ini pernah terjadi ya lu ingat nggak sebelumnya geger besar ya dunia. Gue gak tahu sampai akhirat apa enggak. Ketika Pak Jokowi bicara tentang ajakan kepada kita untuk membenci produk-produk luar negeri. Lo masih ingat gak? Ya, nih ada lagi nih ini beritanya. Lu bayangin tuh. Itu sampai rame. Bahkan dikomentari ya kedutaan, bukan kedutaan ya. Kedutaan kayaknya ya dari negara-negara asing. Ya karena tadi Pak Jokowi bilang membenci produk luar negeri. Nah, waktu kejadian itu lu inget ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buru-buru pasang badan ya. Pak Lutfi bilang ini salah saya ngebrief Pak Jokowi beberapa saat sebelum naik stage, sebelum ngomong, sebelum ngasih speech. Dan waktu itu maksudnya karena apa? Karena di e-commerce yang ada ini beredar produk-produk asing, produk-produk import yang mereka itu menerapkan predatory pricing.
ya, yang akhirnya menghancurkan produk-produk UMKM kita. Itu konteksnya. Tapi kan lu bayangin aja ya di telinga negara lain gitu ya membenci produk asing. Itu kan kemudian mengundang banyak sorotan termasuk dari media-media asing. Nah, gue jadi bertanya-tanya satu tadi ya. Ini pembantunya Pak Jokowi ini kapasitasnya sampai mana sih ya? Kok mereka nggak ngerti hal-hal yang sensitif? Di sisi yang lain ya nggak tahu ya. Gue juga pernah dalam posisi gue jadi atasan, terus kalau gue ngasih speech atau apa dibuatin nih teksnya sama sekretaris gue atau sama staff gue. Itu pernah gue dalam posisi itu ya. Tapi nggak tahu ya, gue kalau dikasih teks itu gue baca dulu ya. Dan apa yang gue nggak ngerti atau menurut gue aneh itu gue akan tanya nih sama staff gue, ini maksudnya apa. Ada bagian-bagian yang gue coret, gue nggak mau ngomong ini, gue bilang kali ini nggak cocok gitu. Nah tapi gue nggak tahu apakah Pak Jokowi punya mekanisme itu atau jangan-jangan disodorin apapun ya oleh staffnya kemudian disampaikan. Nah gue nggak tahu lah, itu kita nggak usah spekulasi di situ. Nah yang menarik bro ya, nggak berapa lama jubir presiden yang udah lama nggak kedengeran ya, Fajrul Rahman itu ngomong di Twitternya, di medsosnya, mencoba ngejelasin bahwa yang dimaksud Bipang itu bukan babi panggang. Ya, dia bilang Bipang itu atau Jipang itu adalah penganan dari beras. Gue pernah sih ngerasa kalau nggak salah pernah makan itu ya, itu kayak kue kering gitu ya kalau nggak salah. Itu dari beras. Yang dia bilang merupakan makanan favorit dia waktu dia kecil. Nah ini gue asli mau ketawa ya. Ya mungkin maksud baik ya. Fajrul Rahman ini pengen pasang badan, memberikan klarifikasi supaya Pak Jokowi nggak dipermalukan ya. Karena tadi yang ngomong Bipang dalam konteks lebaran. Tapi kan mestinya lebih detail ngelihat gitu. Karena jelas-jelas Pak Jokowi mengatakan Bipang Ambawang Kalimantan. Gitu loh. Dan itu pun udah diaminkan sama yang punya bisnis ya. Si Bipang babi panggang tadi. Masa masih dibelain dengan cara seperti itu? Kan jadi malah konyol dan kocak ya. Orang ini jadi bertanya-tanya ini apaan sih gitu. Ya dan lu tahu kan netizen kita tuh jahilnya luar biasa. Ya maksud gua gini loh. Kenapa sih di dalam tradisi perilaku ya dari pejabat-pejabat publik kita itu nggak dibangun satu tradisi untuk minta maaf aja secara terbuka kalau dirasa ada sebuah kesalahan gitu ya, instead of tadi ya melakukan pembenaran-pembenaran yang justru tambah lucu ya. Ya Fajrulnya kayaknya cukup sering deh ya melakukan klarifikasi ya tapi malah kocak ya, malah koplak. Sorry jadi agak brutal. Karena gue gemes ya, pembelaannya kocak banget. Ya minta maaf aja ya, minta maaf ya ternyata kesalahan begini selesai sebenarnya ya, ketimbang tadi melakukan pembelaan-pembelaan. Nah bro, tapi nggak apa-apa ya, menurut gue ini menjadi satu nuansa ya, dinamika yang menarik yang mungkin cuma terjadi di Indonesia. Lebaran kita ini dihibur ya oleh statement Pak Presiden, pembelaan dari jubirnya yang ternyata aneh, aneh bin ajaib. Lah bro, tapi gue ngelihat sebenarnya ada satu konteks yang lebih besar ya. Memang gue ngelihat ya pejabat-pejabat publik kita, para tokoh itu banyak yang kalau menurut gue itu nggak punya etika komunikasi yang memadai ya. Lontarkan sesuatu kemudian nggak ngelihat setting ya, tidak memiliki sensitivitas, kemudian ketika tersebar di publik ya gimana lagi kita ini di dunia digital begitu, kemudian buru-buru melakukan klarifikasi ketika terjadi keributan dan kericuhan yang ditimbulkan. Yang gue kesel dengan kondisi ini adalah begini, kalau kita nih rakyat jelata, kalau mau ngomong itu di publik harus sangat hati-hati gitu. Karena rentan banget ya kan, ada undang-undang ITE, bisa dianggap ujaran kebencian, bisa dianggap hoax, bisa dianggap menyulut kerusuhan segala macam gitu kan. Tapi kalau pejabat publik tuh kayaknya ngomong enak aja gitu loh. Ya. Ini contoh. Ini Kiai Haji Said Akil Siroj ya. Beliau ini ketua umum PBNU yang belakangan juga kita tahu sudah diangkat oleh pemerintah menjadi komut dari PT KAI. Kan lo tahu ya mungkin ya, beberapa juga nonton, ada video nih. Ini beredar di grup-grup pertemanan. Kita lihat sebentar ya videonya. Satu bangsa, lahirlah proklamasi 7 Agustus 45 NKRI. Kalau kita urut ya, tanpa ada 17 Agustus 45 tidak akan ada negara baru Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda tidak ada semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanpa Sumpah Palapa tidak akan ada Sumpah Pemuda. Tanpa Majapahit tidak akan ada Sumpah Palapa.
tanpa pasukan Cina tidak akan ada Majapahit. Artinya tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia. Yang berani ngomong gini cuma saya ini. Yang lainnya takut semua. Nah di video itu Said Agil Siraj itu sebenarnya pengen cerita sejarah gitu ya. Tapi agak aneh ceritanya ya. Jadi intinya kesimpulan dari sejarah itu kan Sumpah Pemuda ya gitu ya. Itu nggak mungkin ada kalau nggak ada apa Sumpah Palapa kalau gue nggak, terus apa Singosari apa segala macam, kan Arok apa segala macam. Terus ada serangan dari tentara China. Ya, kemudian dia simpulkan kalau nggak ada China berarti nggak akan ada Indonesia. Kalau nggak ada tentara China nggak akan ada Indonesia hari ini. Geger tuh kan, geger ya. Ini sampai ada berita ya dari CNN yang juga memuat, CNN apa-apa gitu ya, nih lo lihat nih, yang memuat itu. Lah bro, yang gua juga lagi-lagi kesel adalah satu ya, ketahuan banget ya Kiai Said Agil Siraj ini nggak detail baca sejarah. Karena kan yang menyerang Singosari itu bukan China, tapi apa tentara Mongol. Dan waktu itu China itu lemah banget, berada di bawah jajahan atau dominasi Mongol. Iya kan? Tahu kan lo ya? Kubilai Khan itu kan Mongol bukan China. Apa beliau bolos ya pas pelajaran sejarah? Gua nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, udah geger nih kita semua gara-gara statement tadi, diralat. Bukan diralat, diklarifikasi oleh pengurus PBNU. Ya, jadi kebiasaan banget ya. Keluarin statement, heboh ya. Tadi kan pidatonya itu kalau gua nggak salah di depan apa ya? Ini beberapa warga keturunan China kayaknya ya, atau non pribumi lah dulu kita sebut ya, mungkin para pengusaha atau apa, gue nggak tahu forumnya apa. Tapi poinnya adalah tadi ketika terjadi geger gitu diralat atau diklarifikasi. Aduh, maksud gue gini loh ya, gue sih ngelihat kalau kita jadi pejabat publik, jadi tokoh gitu ya, kita tuh punya tanggung jawab penuh loh atas apa yang kita keluarkan sebagai sebuah statement. Ya justru ketika statement itu diklarifikasi atau diralat, menurut gua itu secara implisit merupakan pengakuan bahwa yang kemarin salah. Nah iya kalau kemudian cuma dampaknya keramaian doang, tapi kalau dampaknya adalah persoalan-persoalan di tengah masyarakat, kan itu jadi kacau ya, jadi katrok kalau menurut gua. Nah bro, ini ya yang kita lihat sering terjadi. Belum lagi kalau kita kembali tadi ke isu yang menyangkut lebaran ya. Ya, lu tahu misalnya tahun lalu ya, itu pemerintah sudah menjanjikan bahwa di tahun 2021 ini pemerintah akan memberikan gaji ke-13 ya bagi ASN, bagi PNS ya. Kalau nggak salah termasuk juga TNI dan Polri, plus memberikan THR secara penuh. Nah, itu lu bayangin ya, itu masyarakat tuh udah berbunga-bunga. Karena lu bayangin ya, di tengah tekanan hidup yang semakin berat ya, pandemi, krisis ekonomi, itu yang namanya THR dibayar penuh itu wah luar biasa. Apalagi pada saat yang sama pemerintah juga mendesak ya, mewajibkan lah begitu kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk membagikan THR secara penuh dan diberikan paling lambat tuh 2 minggu sebelum Idul Fitri, sebelum hari H Lebaran. Ternyata bro, apa yang terjadi? Ya, masyarakat atau khususnya ASN ya para PNS dibuat kaget karena Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memutuskan hal yang berbeda. Ya, THR hanya dibagikan sebagian saja. Jadi ASN, PNS itu hanya mendapatkan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Ya, artinya tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kinerja begitu itu tidak dihitung dalam pemberian THR. Again, itu tadi ya. Jadi kata kuncinya adalah inkonsistensi. Ada statement yang dilontarkan kepada masyarakat, kemudian diralat atau direvisi di kemudian hari. Jadi dengan situasi seperti ini, gue ngerasa nih kita nih kayaknya bernegara model kayak startup. Lo tahu ya, kebetulan gue juga punya startup sama teman-teman ya. Perusahaan startup itu memang menganut agile principle ya. Prinsip kerja yang agile. Agile itu lincah ya. Biasanya kalau kita mau bikin sesuatu itu kita bikin aja dulu prototipenya, istilahnya MVP ya, minimum viable product. Kita launching ya. Nanti kita lihat nih respon market gimana. Kalau respon market negatif ya udah kita perbaiki gitu. Ya kalau dalam konteks startup kayak boleh lah ya. Tapi kan ini negara ya, masa iya dikelola seperti startup ya.
Akhirnya bro, dengan kondisi seperti itu, belum lagi sebelumnya ya, mudik boleh apa enggak dan segala macam, kebijakan ekonomi yang katanya memberikan stimulus ekonomi agar pemulihan segera terjadi, tapi ya ternyata tidak membawa banyak kabar gembira juga untuk rakyat di kalangan bawah. Ya gimana mau gitu ya, karena yang dapat insentif kebanyakan ya misalnya pembebasan PPNBM mobil misalkan gitu kan bukan buat rakyat bawah. Nah, jadi kemudian kita tidak mengherankan bro, kalau dalam situasi seperti ini ya, akhirnya ada orang-orang yang semakin terpinggirkan ya. Lu bayangin ya, gua aja nih lebaran ya, nggak bisa ngumpul sama keluarga besar, itu buat gua tuh aduh ya, kayaknya tuh sedih banget ya. Apalagi lu bayangin nih, gua baca satu berita ya, ada orang kalau gua nggak salah namanya Dani ya, lu baca nih beritanya ya. Lu bayangin dia habis di PHK. Ya jadi dia kerja di Gombong. Gombong tuh Jawa Tengah ya kalau gue nggak salah. Ya, dia tuh habis di PHK. Ya, dia kerja di satu pabrik atau apa gitu, gue lupa. Kemudian perusahaannya mem-PHK dia. Dia di PHK dan akhirnya karena dia tidak punya lagi usaha apapun, dia harus pulang ke daerahnya. Daerahnya itu di Jawa Barat ya, ke kampung halamannya bersama istrinya. Ya, jadi lu bayangin mereka berdua itu akhirnya berhari-hari sampai sekarang kayaknya belum nyampe ya. Hitungan mereka akan sampai di kampung halamannya hari kedua Lebaran. Mereka berjalan berhari-hari menyusuri jalan nasional ya yang menghubungkan Jawa Tengah Jawa Barat. Mudik jalan kaki lu bayangin. Ya. Jadi si Dani ini punya 4 anak ya. Satu anaknya nyantren, satu anaknya dititipkan di keluarga istrinya di Medan kalau gua nggak salah, 2 diajak mudik. Yang satu umur berapa? 4 tahunan, yang satu tuh umur 1 tahun lebih gitu. Lu bayangin, mudik jalan kaki ya. Dari pagi sampai sore mereka jalan, kalau malam mereka istirahat di pom bensin ya buat ngaso sebentar sambil numpang mandi ya tidur lah kira-kira seperti itu. Dan karena mereka berjalan kaki yang sangat berat, mereka terpaksa nggak puasa ya. 120.000 loh bro. Lu bayangin ya. Itu kemudian mereka banyak dibantu orang, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih tumpangan segala macam. Gue cuma ingin menunjukkan ini satu potret ya. Ini korban dari ketidakmampuan ya pemerintah menurut gue menangani krisis. Ada orang-orang yang terpinggirkan sampai segitunya. Ya gue pas baca beritanya sedih banget ya. Lu bayangin mau lebaran, ada orang harus pulang kampung dengan kondisi yang demikian parah. Nah bro, tapi gue ingin mengatakan kepada lu semua, gue tidak ingin membagikan keputusasaan sebenarnya. Karena hari Lebaran adalah hari yang mestinya membahagiakan kita semua. Gue cuma ingin mengatakan dengan cerita-cerita ini, ya memang banyak hal-hal yang kocak, hal-hal yang bikin miris, hal-hal yang bikin sedih di negara kita. Tapi itulah kondisinya yang harus kita nikmati dan bagaimanapun kita syukuri. Gue cuma ingin bilang sama lu semua, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia punya lu, punya gua dan punya kita semua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.